Yaps, gue lanjut review film kita kali ini tanpa menyerah sampai monetisasi nih channel baru ya. Gue nggak peduli deh. Lanjut, film yang bakal kita review kali ini berjudul The Terrifier 3. Karena yang season 1 dan 2-nya kan udah pernah gue review untuk kalian semua. Meskipun sepi penonton ya, karena channel baru. Dan di sini pun channel gue yang lain sudah monet. Dan sebelum gue lanjutin ya, tolong subscribe, like, and comment ya. Karena semua itu gratis. Biar gue cepet monet di channel ini, ya nggak? Kita lanjut, cerita The Terrifier 3 ini menceritakan kembalinya si badut jahat atau yang kita kenal di film ini yaitu bernama Art the Clown. Ia kembali di perayaan hari Natal, ngeri nggak tuh coy? Karena kan yang biasanya di bagian season 1 dan 2 semua terjadi di dalam malam perayaan Halloween. Kali ini kita ganti suasana, malam Natal yang menyeramkan. Nah, di scene kali ini yang kita lihat ada sebuah keluarga kecil yang sudah beristirahat dan tertidur di malam hari di dalam sebuah rumah yang berisi dua orang anak kecil dan kedua orang tuanya. Ya, di mana keluarga kecil yang sedang beristirahat tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa rumah mereka sudah ada yang menyelinap ke dalamnya. Akan tetapi tiba-tiba saja seorang anak kecil, perempuan cantik ya, terbangun dari tidurnya karena ia mendengar sesuatu di dalam rumahnya. Setelah ia terbangun dan dia pun mencoba untuk mencari tahu ada apa dan sebenarnya apa yang terjadi. Dan saat si anak kecil perempuan ini menuruni tangga rumahnya, ia melihat sosok Sinterklas atau Santa Claus lah ya. Congor gue belibet banget deh. Yang sedang melakukan sesuatu di balik pohon Natal dan tiba-tiba saja si Santa Claus ini atau Sinterklas ini mengeluarkan kapak yang cukup besar dari dalam kantong plastik yang dia bawa. Dan si gadis kecil ini jelas merasa ketakutan dong. Gue sendiri aja kalau posisi kayak gitu ketakutan. Kalau real. Lalu anak kecil ini lari bersembunyi karena ia takut ketahuan sama si Sinterklas atau Santa Claus abal-abal ini. Ternyata apa yang terjadi guys? Korban Art the Clown kali ini yang pertama adalah bocah laki-laki yang sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Si badut ini lalu kembali memutilasi. Dan korban yang dituju berikutnya adalah suami si wanita yang menjerit histeris di dalam film atau di scene kali ini. Karena apa? Karena sang istri melihat tubuh suaminya yang sudah terpotong-potong. Karena sang istri melihat tubuh suaminya yang sudah terpotong kayak gitu ya. Karena kelakuan si Art the Clown ini, jelas dong si wanita ini lari ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Namun, usaha pelarian dirinya itu pun ternyata sia-sia saja. Si Art the Clown ini tanpa basa-basi langsung mengayunkan kapak ke arah punggung dan perut si wanita tersebut. Yang dimana saat si wanita ini tetap masih bisa melarikan diri dah ya. Kita bisa tebak sih untuk scene ke-1 ini ya. Di awal film ini, ketiga orang yang berada di dalam rumah tersebut sangat mengenaskan tewasnya. Sisa si gadis kecil yang bersembunyi tadi. Tetapi akhirnya persembunyian si gadis kecil tadi pun diketahui sama si badut jahat ini. Ya, posisi tewasnya udah pasti dah ya. Dan kita diajak kembali ke scene yang dimana lokasi saat si badut ini terbunuh. Ya, saat itu di season yang kedua ya. Di sini satu orang anggota polisi yang sedang memeriksa keadaan di tempat kejadian tersebut. Si pak polisi ini berhasil menemukan jasad dari Art the Clown ini tanpa kepala. Dan dia segera memanggil bantuan sambil memeriksa kondisi jasad dan juga memeriksa sekeliling tempat tersebut. Dan pada saat pak polisi ini sedang memeriksa sekeliling TKP dan saat dia kembali menoleh ke belakang, tiba-tiba saja jasad Art the Clown ini lenyap, justru menghilang dari pandangan matanya secara misterius. Yang pada akhirnya polisi yang bertugas kali ini tewas. Siapa pembunuhnya? Ya, Anda benar, Art the Clown itulah hidup kembali dan kembali memakan korban. Dan korban berikutnya tadi adalah pak polisi ini. Lalu kita dibawa ke scene rumah sakit jiwa yang dimana scene ini adalah scene terakhir dari season yang pertama. Yang dimana di rumah sakit ini ada wanita yang bernama Victoria. Di sini kita ulas lagi ya sedikit tentang Victoria. Nah, di sini si Victoria ini adalah korban dari Art the Clown yang berhasil selamat pada season 1. Tapi dengan kondisi wajah yang sudah hancur dan terkelupas kulit wajahnya. Si Victoria ini selamat, tetapi dia jadi gila dan depresi. Dan di season yang ketiga ini justru di luar dugaan, si Victoria ini menjadi sefrekuensi sama Art the Clown. Atau jadi budak Art the Clown. Kalau gue bilang sih dia jadi budak iblis dah. Dan bisa membuat Art the Clown ini hidup lagi. Di
Di sini diperlihatkan Victoria melahirkan kepala dari Art the Clown. Asli ngeri cok kalau lu pada lihat kondisi filmnya secara langsung. Gua aja sampai hampir muntah. Kita tinggalin dulu deh scene yang di rumah sakit karena kedua pelaku jelas sudah membunuh petugas yang ada di rumah sakit tadi, si pria gondrong tadi. Setelah kejadian itu, kedua manusia yang gak jelas ini pergi menaiki kereta di sekitar stasiun. Dan tanpa disengaja tiba-tiba saja naiklah seorang pria atau penumpang pria yang memakai kostum Art the Clown. Dan apa yang terjadi di scene selanjutnya? Ya, si pria yang memakai kostum Art the Clown itu tewas seketika dengan sangat misterius. Di tangan siapa? Ya jelas di tangan Art the Clown yang asli dong. Yang pada akhirnya kedua manusia ini menuju ke suatu tempat, atau gua bilang sih ini gedung kosong menurut gua karena gua yang nonton sih ya. Mereka berdua ini kembali bertingkah aneh di dalam gedung tersebut. Si Victoria mendadak berteriak histeris saat dia melihat kondisi wajahnya di depan cermin toilet. Ia bertingkah layaknya orang gila, kelakuannya gak jelas lah. Lalu si Victoria ini masuk ke dalam bathtub kosong yang sudah benar-benar kotor. Lalu dia ini mengiris urat nadi di tangannya dengan pecahan cermin tadi di tangannya. Sementara si badut jahat, Art the Clown tersebut malah terdiam dan duduk sambil menghadap ke arah jendela di bagian ruangan atas gedung tersebut. Kita tinggalkan dulu scene yang agak horor tadi, lalu akhirnya kita diperlihatkan kembali dengan sosok jagoan wanita kita yang bernama Sienna. Nah, ternyata Sienna ini baru saja keluar dari rumah sakit jiwa juga karena depresi akibat kejadian yang dia alami di season yang kedua. Dia dan adiknya Jonathan berhasil selamat dan berhasil membunuh Art the Clown di season yang kedua. Tapi malangnya dan naasnya, ibu mereka justru terbunuh oleh Art the Clown sewaktu di season kedua. Dan di sini dia dijemput oleh pamannya untuk dibawa ke rumahnya atau kembali ke rumah awalnya dulu. Dan di sini rumahnya itu memang sudah dihuni oleh pamannya dan juga anak pamannya beserta istrinya. Sementara waktu Sienna waktu di rumah sakit jiwa. Dan kedatangan Sienna memang sudah ditunggu-tunggu nih sama keponakan kesayangannya yang bernama Gabby. Sienna ini kembali disambut hangat di dalam keluarga ini. Sienna kembali melihat kamar pribadinya. Sementara kita tinggalin dulu deh scene kebahagiaan sementara untuk Sienna. Scene kali ini kita diperlihatkan gedung kosong yang terbengkalai tempat terakhir Art the Clown dan Victoria berada. Dan di sini ada dua orang petugas kebersihan yang mendapatkan tugas untuk membersihkan gedung tersebut. Lalu kedua orang ini masuk ke dalam gedung untuk memeriksanya sebelum mereka membersihkan gedung tersebut beserta ruangannya. Nanti kita lanjut lagi ya tentang petugas kebersihan ini. Dan sementara kita kembali ke scene kebahagiaan Sienna di dalam keluarga barunya. Karena Sienna sudah cukup lama tinggal di rumah sakit jiwa. Di sini Sienna kembali melihat foto ayahnya yang sudah meninggal dunia karena sakit. Dan Sienna kembali mengingat masa kecilnya bersama sang ayah yang sudah membuatkan toko seorang wanita hebat untuknya. Bahkan sang ayah juga merancang khusus semua desain pakaian untuk putri kesayangannya. Itu waktu dia kecil. Mengingat kenangan masa lalu yang agak sedih dikit lah ya kalau gue bilang ya. Yuklah kita kembali ke scene gedung kosong yang dibersihkan tadi sama kedua petugas tersebut. Di sini akhirnya kedua petugas berpencar untuk mengecek ruangan demi ruangan terlebih dahulu. Petugas yang agak tua, yang bapak-bapak botak tadi tanpa sengaja melihat ke ruangan kamar mandi yang ada cahaya lampunya. Dia sempat sih penasaran, dan petugas yang lebih muda sedang memeriksa ruangan atas. Dan ia pun melihat sosok Art the Clown yang sedang duduk tanpa bergerak sedikit pun. Lalu dia mendekatinya nih, untuk memastikan apakah ini real manusia atau sekedar boneka atau patung dah. Dan petugas yang satunya ini perlahan masuk ke ruangan kamar mandi tersebut. Lalu dia memperhatikan secara seksama. Dia melihat sosok Victoria yang di dalam bathtub sebenarnya ya. Kedua pekerja ini tidak tahu sama sekali tentang bahaya yang ada di hadapan mereka. Dan apa yang terjadi sesuai scene yang kita lihat, Art the Clown kembali beraksi. Dia menghabisi nyawa petugas yang berada di hadapannya, sedangkan Victoria pun membunuh petugas yang berada di kamar mandi. Ya, kita bisa bilang cukup kejam lah ya. Mereka ini memotong kedua korban menggunakan gergaji mesin dan juga potongan kaca yang ada di tangan si Victoria tadi. Si Art the Clown ini benar-benar sadis deh. Dia memutilasi korbannya tanpa ampun sampai beberapa potongan tubuhnya terpisah. Dan gue sih agak heran ngeliat film ini, serem banget deh. Bahkan dia ini memakan sebagian tubuh dari korbannya di dalam keadaan hidup.
Lo pada pasti bisa ngebayangin gimana nonton film ini secara langsung, mengerikan banget guys. Dan di sini kita tinggalin dulu deh scene horor yang agak menjijikkan tadi. Kita kembali ke scene dimana Sienna sedang melakukan makan malam bersama keluarga barunya. Tetapi saat makan malam tiba, Sienna melihat sosok sahabatnya yang telah meninggal di season yang kedua lalu. Sewaktu itu dia ini mau nolong kawannya deh, tapi meninggal dunia atau tewas kawannya ini. Di sini Sienna merasa gila atau merasa depresi apabila dia menunjukkan sikap aslinya. Di sini Sienna pura-pura nggak tahu kejadian apa dan apa yang ia lihat di hadapannya, lalu dia meninggalkan meja makan tersebut. Nah, kita kembali ke scene Jonathan. Nah, Jonathan ini adalah adik kandung dari Sienna yang waktu di season kedua dia diselamatkan nyawanya oleh Sienna. Di sini si Jonathan ini sedang kuliah. Kalau kita bilang dia ada mes di tempat kuliah. Dia ditemani dengan satu kawan di kamarnya, si pria pirang ini nih. Pria pirang ini baik banget. Dan keesokan malamnya Sienna mencoba menelpon Jonathan karena si Sienna ini meminta Jonathan untuk mengatur pertemuan karena ya wajar dong kakak kangen sama adiknya. Dan Sienna ini meminta Jonathan untuk bertemu sebelum malam Natal nanti. Kita kembali ke scene si Art the Clown dan juga Victoria. Dan di scene kali ini kita diperlihatkan Art the Clown bersama Victoria sedang membuat sebuah senjata. Apa sih kalau gue bilang ya? Si Art the Clown ini bereksperimen. Dia membuat senjata untuk menyiksa korban berikutnya. Dan gue ngenyaksiin sendiri ya di film ini ya. Bener-bener menjijikkan sih dalam kondisi yang kayak gini. Tapi untuk teman-teman yang suka film ini, top banget, bikin penasaran. Lalu kita tinggalkan dulu sementara scene Art the Clown. Kali ini kembali ke scene-nya dimana Sienna bersama Gaby atau sang keponakan tercinta sedang bermain di dalam kamarnya sambil bercerita. Tetapi scene kali ini kita seling dulu ya dikit ya. Scene kali ini diperlihatkan seorang kakek-kakek di dalam bar yang memakai baju Santa Claus atau Sinterklas, tetapi dilihat oleh Art the Clown dari luar pintu bar. Di sini Art the Clown ini masuk ke dalam bar dan menghampiri si kakek ini yang berpakaian Santa Claus atau Sinterklas. Di sini mereka bertiga nih ya, nggak tahu apa yang bakalan terjadi sebenarnya. Mereka nggak tahu nih ini sebenarnya Art the Clown asli atau enggak. Apakah akan mengakibatkan suatu bencana atau kematian? Ya, kembali ke scene Sienna ya, dimana saat malam itu Sienna dan juga istri dari pamannya sedang ngobrol atau ngopi di meja ruang tamu atau ruang tengah ya. Ya, kita lanjut ke scene yang di dalam bar yang dimana Art the Clown sedang bermain-main bersama 3 orang pria di dalam bar tersebut tanpa diketahui niat jahatnya. Di sini si Art the Clown atau si badut ini ditraktir sama si kakek Santa Claus atau Sinterklas ini, ditraktir minum. Namun apa yang terjadi setelah diberikan minum, justru si Art the Clown ini nggak suka. Lalu dia duduk di pangkuan si kakek dan mengencingin si kakek, diompolin. Lo bayangin apa nggak kesel tuh si kakek. Saking marahnya, si Art the Clown ini pun berusaha diusir oleh si pemilik bar. Namun tiba-tiba saja saat diusir, si Art the Clown ini mengambil senjata api di dalam di dalam kantongnya kalau gua bilang ya. Dia langsung menembak kepala si pemilik bar dan juga temen dari si kakek Santa Claus atau Sinterklas ini. Jelas si kakek ini ketakutan mengikuti apa keinginan si Art the Clown ini. Dan kita bisa lihat, kita bisa tebak di film di scene kali ini. Setelah mengikuti kemauan dan keinginan si Art the Clown ini, si kakek ini justru disiksa sebelum kematian dan ajalnya menjemput. Disiksa dengan apa? Disiksa menggunakan alat siksa yang diciptakan oleh si Art the Clown di pertengahan film tadi yang kita jelasin ya. Di sini benar-benar disiksa, tangan dan tubuhnya dibekuin, lalu dihancurkan dengan pakai palu. Jelas ini tersiksa hidup-hidup kalau gue bilang ya. Lo orang pasti jijik ngeliat film nih, yakin banget gue. Lalu korban-korban berikutnya dimutilasi oleh si Art the Clown ini. Ya, scene di dalam bar bisa kita saksikan bersama-sama. 3 orang sudah menjadi korban Art the Clown atau badut iblis ini. Kalau gue bilang ya, di dalam film ini gak jelas deh, ngeri banget. Kita tinggalkan sejenak scene di dalam bar karena sudah selesai. Di sini Sienna kembali membaca buku hariannya atau pengalamannya di season yang kedua. Semuanya dia tulis pengalamannya dan di sini dia kembali berpikir,
apakah Art the Clown itu bakalan kembali dan bangkit lagi untuk mengganggunya? Kita tinggalin dulu deh scene dimana Sienna tadi. Di sini scene kebahagiaan di dalam mall. Di sini karena menuju perayaan hari Natal, anak-anak berfoto dengan Sinterklas atau Santa Claus. Dan di sini pun kesempatan itu Sienna ambil untuk memilih atau membeli baju untuk Jonathan, karena dia bakalan ketemu sama Jonathan. Ini hadiah untuk Jonathan. Di dalam mall ini dia memilih suatu baju dan dia pun tidak lupa membawa Gaby atau keponakan kesayangannya di mall tersebut. Lalu tiba-tiba saja saat dia lagi milih baju untuk Jonathan, dia tanpa sengaja melihat sosok badut atau Santa Claus yang palsu juga sih. Tetapi feeling dia benar-benar gak enak. Dia merasa itu bahwa Art the Clown yang sesungguhnya yang sedang menyamar menjadi badut Santa Claus. Tetapi di sini dia gak terlalu ngambil pusing. Dia mungkin merasa dirinya depresi atau dia terlambat minum obat. Dan akhirnya di sini kita diperlihatkan dia bertemu dengan Jonathan. Di sini setelah dia ngasih hadiah baju yang udah dia beli sama Jonathan, lalu mereka kembali bercerita dan tiba-tiba saja sahabat dari Jonathan datang nih dari belakangnya dan menyapa mereka. Tetapi di sini pacar dari sahabatnya si Jonathan bikin kerok. Dia merasa sesuatu yang wah karena kedatangan si Sienna ini. Dia merasa penasaran apa sih yang dirasakan Sienna sewaktu di season yang kedua. Tetapi di sini Sienna sangat marah dan jelas dia langsung meninggalkan tempat itu dan berteriak memarahi sahabat dari Jonathan tersebut. Siapa yang gak marah coba dalam situasi kali ini, yang dimana kakak lagi melepas rindu sama adiknya, tiba-tiba saja suasana dihancurkan. Gue juga kesel sih dalam kondisi kali ini ya. Dan di sini Sienna justru meyakinkan Jonathan bahwa ia melihat sosok Art the Clown di dalam mall tersebut, tetapi Jonathan nggak terlalu menghiraukan. Dan di scene kali ini seling dikit ya, kita diperlihatkan sosok Art the Clown dan juga Victoria sedang membuat sesuatu atau merayakan sesuatu, kita nggak tahu dah. Dan ternyata sosok Art the Clown ini menyamar sebagai Santa Claus atau Sinterklas di dalam mall tersebut. Dia diam-diam mengendap ke dalam mall tersebut dan mencoba untuk duduk di atas kursi tempat si Santa Claus atau tadi anak-anak sedang berfoto bersama Santa Claus. Tetapi di sini akhirnya salah satu orang anak melihat dia dan meminta dia untuk berfoto bersama. Jelas dong anak-anak yang lain heboh minta foto bareng. Dalam kondisi di dalam mall yang ramai dengan anak-anak ini yang mencoba menghampiri Sinterklas palsu ini atau Santa Claus palsu ini, ternyata salah satu penjaga di mall tersebut atau di event tersebut menyadari si Sinterklas ini palsu dan mencoba untuk mengusir dia dari dalam mall tersebut demi keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Namun apa yang terjadi? Ternyata kado yang dia bagi-bagi untuk anak-anak di dalam mall itu berisi bahan peledak atau bom kalau kita bilang. Saat kado itu dibuka oleh anak-anak, justru meledak dan menghabisi nyawa para anak-anak di dalam mall tersebut. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya, di mana secara diam-diam ternyata Sienna kembali mencari pedangnya yang waktu di season kedua ya, yang pernah berhasil memenggal kepala Art the Clown. Lalu ia membawa pulang pedang tersebut, tetapi ia sengaja membungkusnya dengan seperti bingkisan kado di hari Natal, agar orang di dalam rumah tersebut tidak mencurigainya. Tetapi di sini ternyata sang keponakan sempat memergoki Sienna menaruh kado tersebut di belakang pohon Natal. Ya, dengan alibi-alibi tertentu mengharapkan si keponakan ini percaya bahwa itu nggak ada apa-apa. Dan ternyata secara diam-diam sang keponakan ini sempat membaca buku harian milik Sienna yang memang sedari awal Sienna sudah melarang sang keponakan ini untuk membaca isinya. Karena buku harian tersebut adalah cerita kelam atau saksi bisu tentang pengalaman ia sewaktu di season kedua. Dan di sini ya secara terpaksa ya, Sienna mengajak sang keponakan di kamar lalu memaksanya untuk mengakui perbuatannya. Lalu di sini sang keponakan mengakui perbuatannya. Di sini Sienna sempat marah sedikit lah sama keponakan. Tetapi dia berjanji untuk tidak menceritakan satu hal apapun tentang isi buku harian milik Sienna yang terjadi sewaktu di season kedua, atau cerita di waktu season kedua lah.
Lalu kita kembali ke scene selanjutnya, di mana ternyata secara diam-diam Art the Clown telah memasuki rumah atau mes yang ditempatin sama Jonathan dan sahabatnya ini. Tetapi ketiga penghuni ini sama sekali tidak mengetahui keberadaan si Art the Clown ini yang sudah masuk ke dalam rumah. Di sini si Art the Clown ini sudah menyaksikan sekian banyak tingkah di dalam rumah orang tersebut. Kalau gue bilang si badut kampret ini untuk scene kali ini beruntung deh, ngelihat sepasang kekasih lagi bercinta di rumah tersebut. Lalu kita tinggalkan dulu ya, kita kembali ke scene selanjutnya yang dimana kali ini ternyata Sienna beserta seisi rumahnya sangat terkejut dengan berita yang mereka tonton di televisi. Di sini mereka mendapatkan berita atau info bahwa pelaku peledakan di mall yang sewaktu itu adalah sosok badut Art the Clown ini. Disinilah Sienna sangat panik. Lalu Sienna mencoba menghubungi Jonathan agar berhati-hati dan mendengar berita yang ada di televisi tersebut bahwa itu nyata dan fakta. Dan di sini Sienna meminta Jonathan untuk datang ke rumahnya. Lalu Jonathan pun bersikeras untuk tetap di situ. Tetapi di sini akhirnya Sienna meminta sang paman untuk menjemput Jonathan di mes tersebut dan harus membawanya ke rumah ini karena mereka pikir kalau mereka bersama mereka akan aman. Di sini sempat timbul kekhawatiran di dalam rumah tersebut lah ya. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya di mana pasangan tersebut sedang bercinta yang disaksikan oleh si badut kampret ini. Tapi si badut kampret ini kalau saya bilang di sini nih masih merasa tenang. Karena apa? Dia sudah merencanakan pembunuhan berikutnya menggunakan gergaji mesin. Saat kedua pasangan ini bercinta di kamar mandi, disinilah sang badut beraksi. Mereka jelas ketakutan dong saat melihat si badut ini memakai gergaji mesin seperti itu ya. Lalu tanpa segan-segan atau tanpa sungkan-sungkan si badut ini langsung memutilasi mereka berdua secara hidup-hidup. Lo orang kebayang nggak tuh? Hidup-hidup dimutilasi pakai sensor atau gergaji mesin. Perih cok, sakit banget. Dan di sini sempat gua muntah dikit dalam film ini karena memang menurut gua ini menjijikan banget adegan kali ini. Yang dimana terlihat real padahal si bohongan. Nah, lo orang pasti kebayang banget kan gimana rasanya kelakuan si badut psikopat ini untuk menghabisi korbannya dari hidup-hidup dimutilasi sampai tewas. Di sini, di suatu malam saat malam Natal, keponakan dari Sienna ini diam-diam terbangun dan menghampiri pohon Natal tersebut. Ternyata si anak kecil itu kepo, dia pengen tahu apa yang dibawa oleh Sienna lalu disembunyikan di belakang pohon Natal. Sesaat kita tinggalkan dulu si bocil yang pengen tahu tadi. Di sini saat Sienna sedang tertidur pulas di malam hari, dia bermimpi bertemu sosok ayahnya di dalam mimpi tersebut. Ia kembali bermimpi sosok sewaktu ia masih kecil, yang dimana saat itu sang ayah sudah menciptakan tokoh seorang kesatria wanita untuk Sienna. Di sini ternyata ayah ini ya, ayah kandung dari Sienna ini memang ada kelebihan ternyata. Dia dapat melihat sesuatu untuk masa depan anaknya. Dan akhirnya Sienna terbangun dan tersadar dari mimpinya di malam itu. Ia terbangun dan di sini ia menuruni anak tangga secara diam-diam. Namun apa yang terjadi? Kali ini Sienna benar-benar terkejut. Jelas kaget dong cok, karena apa? Ternyata Victoria dan juga Art the Clown sudah masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini mendapat intimidasi, perlakuan penyiksaan dari si Art the Clown ini. Sampai pingsan lah si Sienna ini. Lalu saat si Sienna ini udah sadar, dia mendapatkan dirinya udah terikat di kursi dan juga mulutnya udah dilakban atau ditutup lah. Lalu dia melihat di sekeliling ternyata bibinya atau istri pamannya pun diikat dengan posisi yang sama. Di sini ia menjerit histeris karena yang ia lihat benar-benar menjijikkan. Dia melihat sebuah tengkorak yang sudah dikelilingi oleh beberapa ekor tikus. Di sini memang sempat frustasi sih. Tapi kekhawatiran tersebut bukan hanya itu saja. Sienna dan bibinya ini mengkhawatirkan keponakan gadis kecilnya tadi itu kemana. Itu yang mereka pertanyakan juga.
Dan saat Victoria menunjukkan tengkorak yang sudah dibantai sama tikus secara hidup-hidup, di sini mereka berdua berteriak histeris karena mereka berdua mengira tengkorak itu adalah keponakan kesayangan Sienna tadi atau si gadis kecil tadi yang turun duluan ke lantai dasar. Namun di sini kedua penjahat psikopat ini nggak memberitahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Justru di sini di hadapan Sienna, si Art the Clown ini menyiksa bibinya. Gimana caranya? Yaitu si Art the Clown ini memasukkan tikus secara hidup-hidup ke dalam tenggorokan bibinya ini. Lalu apa yang ia lakukan? Ia memotong leher dari bibinya ini. Jelas sangat-sangat histeris. Bener-bener nggak karuan deh cerita di akhir. Ini hampir akhir sih cerita ini, tapi endingnya mantep banget ini. Lalu di sini sempet Sienna disiksa. Kepala Sienna dimasukkan mahkota berduri oleh si Victoria ini. Dan ternyata di sini nih keponakan Sienna yang gadis kecil ini masih hidup. Lalu ia histeris dong. Lalu ia melihat apa yang terjadi sebetulnya, tengkorak itu milik siapa. Lalu ia mulai menyadari. Saat tengkorak itu dipasangi kacamata sama si Art the Clown, ia baru sadar bahwa tengkorak tersebut adalah Jonathan, adik kandungnya yang sudah dihabisi oleh si Art the Clown ini. Lalu di scene kali ini si Victoria ini kerasukan iblis nih. Si Victoria ini berusaha untuk menghabisi nyawa Sienna saat ia kerasukan iblis. Entah iblisnya apa, gue juga nggak tahu di sini ya. Tetapi usaha dari Victoria ini untuk menghabisi nyawa Sienna gagal. Karena apa? Ternyata kekuatan yang ada di dalam tubuh Sienna jauh lebih besar daripada kekuatan iblis milik si Victoria. Di sini sempat keponakan kecil ini atau gadis kecil yang disekap oleh si Art the Clown ini diancam. Tapi ternyata si gadis kecil ini pintar. Saat dia dalam ancaman yang menuju kematian lah kita bilang, dia meminta satu permintaan kepada si badut jahat ini. Dia meminta untuk meminta kado yang ada di belakang pohon Natal itu, dan itu harus dilakukan oleh Sienna. Dan yang terjadi selanjutnya adalah si bocil ini berhasil mengelabui si Art the Clown dan juga Victoria. Alhasil yang bisa kita lihat, Sienna berhasil membuka kado tersebut dan langsung mengambil pedang yang ia simpan dan menusukkan pedang itu ke arah mulut Victoria. Jelas sesaat itu juga Victoria tewas di tempat. Dan di saat itu juga ya, si Art the Clown atau si badut jahat psikopat ini pun terkena tebasan di bagian leher oleh pedang yang Sienna lakukan tadi. Namun di sini yang histerisnya, si bocil ini masih menganggap ibunya itu masih hidup dan memaksa ibunya untuk bangun, namun naas lah ya, namanya udah tewas. Kembali ke pertarungan Sienna melawan si Art the Clown ini. Di sini Art the Clown berusaha untuk membunuh dan menghabisi Sienna, namun tidak begitu mudah. Karena harapannya di sini sangat kecil untuk membunuh Sienna setelah Sienna memegang pedang itu. Justru di sini Sienna kembali bangkit dan bangkit lagi tenaganya karena kekuatan dari pedang tersebut. Sienna berhasil menusukkan atau menancapkan pedang tersebut ke arah tubuh si Art the Clown ini. Sesaat setelah Sienna berhasil menancapkan pedangnya ke arah tubuh Art the Clown ini, lalu menancapkannya atau mendorongnya ke dinding, jelas tertancap dong. Di sini Sienna sudah mengira si Art the Clown ini sudah tewas. Namun yang terjadi sebaliknya, dalam kondisi yang mepet kayak gini, saat ingin membunuh si Art the Clown, lalu tiba-tiba saja terbuka lubang rahasia di dalam rumah tersebut, yang dimana si bocil keponakan kesayangan Sienna ini terperosok ke dalamnya. Dan Sienna berusaha untuk meraih tangan si bocil ini menggunakan pedang yang ia terima tadi. Namun naas, sia-sia semuanya, si bocil terperosok, entah gimana kabarnya, mungkin ada season keempat. Dan selanjutnya justru di sini si Art the Clown ini menghilang dari dinding dan rumah tersebut secara misterius. Apa yang terjadi di sini? Sienna menyaksikan luka-lukanya sembuh seketika. Ini kelainan atau kita bilang kekuatan dari pedang tersebut. Di sini Sienna benar-benar frustasi. Karena apa? Anggota keluarganya tewas seluruhnya. Dan di sini kita bisa lihat ternyata si badut ini berhasil melarikan diri. Di stasiun bis, si badut ini menaiki bis tersebut.
Kemungkinan ini ada season keempatnya, tapi nggak tahu karena gue bukan sutradaranya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment ya.